Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Rahmat Hidayat, NPM 101206, kelas H, 1 Manajemen. Nama sekolah perguruan tinggi STI STMB Bandung Business School. Di sini saya akan memenuhi syarat tugas UTS Pendidikan Agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilahi kecuali Allah, dan minta ampunanlah untuk dosa-dosamu dan untuk dosa-dosa orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat bolak-balikmu dan tempat diammu. Merasakan nikmatnya iman barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai din, dan Muhammad sebagai Rasul. Hadis Muslim dan Tirmizi. Ma'rifatullah adalah puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup manusia selanjutnya, karena ma'rifatullah akan menjelaskan tujuan hidup manusia yang sesungguhnya. Ketiadaan ma'rifatullah membuat banyak orang hidup tanpa tujuan yang jelas, bahkan menjalani hidupnya sebagai makhluk hidup lain. Ma'rifat berasal dari kata a'rafa ya'rifu ma'rifah, yang artinya mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Ma'rifatullah adalah asas atau landasan perjalanan ruqyah atau spiritual manusia secara keseluruhan. Seorang yang mengenal Allah akan merasakan kehidupan yang lapang. Ia hidup dalam rentangan panjang dan bersyukur dan bersabar. Sabda Nabi, amat mengherankan urusan seorang mukmin itu, dan tidak dapat pada siapapun selain mukmin. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, dan jika diberi karunia, ia bersyukur. Hadis Muslim. Ma'rifatullah, inilah manusia terdorong untuk mengenali para nabi dan rasul, untuk mempelajari cara terbaik mendekatkan diri kepada Allah. Karena para nabi dan rasul lah orang-orang yang diakui sangat mengenal dan dekat dengan Allah. Balasan atas mengenal Allah. Tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi, dan Allah sungguh-sungguh akan meneguhkan agama mereka yang diridhoinya. Surat An-Nur ayat 55. Al-amnu, aman dan tentram, setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan, dan Allah sungguh-sungguh akan mengganti ketakutan mereka dengan keamanan. Al-barakat, keberkahan yang melimpah. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kamu tumpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka itu mendustakan, sebab itu kami siksa mereka disebabkan usaha itu. Al-hayyatun tayyibah, kehidupan yang baik. Al-jannah, surga. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih, bagi mereka surga Firdauslah tempatnya. Mereka kekal di dalamnya, tak hendak berpindah darinya. Surat Al-Kahfi ayat 107. Pribadi Ma'rifat yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifat, orang-orang yang mengenali ma'rifat, adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengalamannya. Ahlul ma'rifat, sikap yang benar, pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela,
sabar atau menerima pemberlakuan hukum atau aturan, berdakwah, mengajak orang lain, amal ma'ruf nahi munkar, duduk di sisi orang yang mengenali Allah akan mengajak kita kepada 6 hal dan berpaling dari 6 hal, yaitu akal sehat, para rasul, asma dan sifat Allah, wujud ma'rifatullah. Wujud ma'rifatullah 3 tingkatan, yaitu tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat. Yang kedua al-ma'rifat wal al-itsbah. Yang ketiga tauhid uluhiyah. Penghalang dalam menjalani ma'rifat yaitu al-kufru sombong, al-julmu jolim, al-kadzbu dusta, al-fusuku fasik, al-kufru ingkar, al-fasadu fasad, al-ghaflah lengah, atsarul ma'asi banyak berbuat durhaka, al-irtiyad ragu-ragu. Saya ambil kesimpulan dari penjelasan ini, pemahaman pada ma'rifatullah akan menjadi firqah pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengingkari akan ketentuan Allah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penjelasan yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.